Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat tutorial berdasarkan permintaan dari spesial teman saya, Pak Hari, gitu ya, tentang bagaimana caranya software Surnal ini bekerja ya. Oke, software ini sebenarnya cukup simpel ya. Kalau di Linux ada, di Windows ada, di Mac ada, ya tinggal kita jalankan saja kalau sudah terinstall gitu ya. Nah, caranya adalah kita ketik saja Surnal gitu. Kemudian, nah, modelnya seperti ini. Fasilitasnya sederhana, tapi sangat bermanfaat ya. Yang pertama mungkin kita bisa besarin gini ya. Pakai plus, kemudian pakai minus gini. Kemudian yang menarik lagi gitu ya. Ini juga sudah ada, ini kan ada page-nya satu ya. Page-nya satu, ini kita bisa tambah page-nya gitu ya. Jadi misalkan kita tambah ya, nge-page gitu ya, maka yang di sini itu bisa juga, nambah juga bisa juga dari sini ya. Jadi satu, dua, tiga. Jadi misalkan saja saya nulis ya, saya nulis misalkan saja saya oret-oret di sini, kemudian saya pindah page gitu ya. Ah, berarti ini pindah page, berarti ini page 2 nih. Oke, page 2. Kemudian saya balik lagi ke page 1. Nah, mana tadi ya? Page 1. Nah, ini page 1. Ya. Jadi ada multiple page ya. Enaknya dengan multiple page ini, maka begitu halaman ini sudah penuh gitu ya, maka kita tinggal masuk ke page 2 gitu ya. Jadi nggak perlu simpen bolak-balik simpen kalau seperti kayak drawing application ya. Biasanya kan dia cuma satu halaman gitu ya. Memang bagus tapi dia nggak bisa multiple page. Itu akan menyusahkan kita saat kita bikin kayak lecture note itu. Itu jadi fasilitas yang cukup bagus sih ya. Yang berikutnya ini yang saya suka ya, yaitu kemampuan apa itu? Ini ada tulisannya ya. Kita lihat dulu ya. Mana ini pointernya? Pointer saya kok hilang. Ini ya. Ini pointernya kan kecil ya. Ini bisa juga pointernya ini dibuat besar gitu. Sehingga ini ada kursornya di seperti ini. Model kursornya seperti ini nih. Oke, jadi dengan kursor ini mungkin kalau ada mahasiswa tahu ya posisi kita itu lagi di mana gitu ya. Kita gambar gitu ya. Ini kita tahu gitu ya. Terus yang juga cukup menarik gitu ya. Ini ada namanya itu penggaris tuh ya, penggaris. Kalau misalnya kita buat gambar, itu kotaknya kan nggak benar-benar kotak gitu ya. Tapi walaupun ini ada bantuannya gitu ya, itu kan nggak benar-benar kotak gitu. Nah, dengan ini fasilitas ini kotaknya benar-benar bisa kotak. Garisnya benar-benar lurus nih garisnya. Oke, ini nggak belok-belok ini walaupun saya gini ya. Ini bisa kayak gini. Ah, jadi nggak bisa kita gambar belok. Nah, ini mungkin membantu ya kalau kita membuat garis yang eh, apa itu benar-benar straight gitu ya. Itu bisa membantu sekali. Kemudian yang lainnya ini cukup bagus ya. Saya katakan bagus sekali karena ini ada fasilitas namanya shape recognition sih. Cuma ya gambar kita ya benar-benar agak kotak ya. Kalau dia nggak kotak ya juga nggak bisa ini. Ini contohnya ya. Maksudnya gimana sih? Ini maksudnya seperti ini. Kita mau gambar ya, biasanya kotak ya. Ini kotaknya kan nggak teratur ya. Ya, tapi kita coba dulu ya. Nah, ini ya bisa ya. Kalau agak-agak kotak itu bisa tuh. Cuman kita gambar segitiga. Ini segitiganya bisa segitiga nih. Kita coba dulu. Ini namanya face recognition. Ini adalah bagian yang saya suka ya. Jadi misalkan saya masuk ke page page berapa ya? Page 3 deh ya. Saya masuk ke page 3. Ini saya mau gambar katakan saja state 1. Oke. Ini state 2. Ini state 3. Ini state 4. Nah, ini state 5. Nah, ini bagian yang cukup menarik ya. Ini coba panah. Kalau panah dia nggak bisa, tapi bentuk-bentuk yang eh, kayak gini ya, yaitu kotak, segitiga, gitu dia bisa. Tapi paling tidak ini mempercepat kita ya dalam membuat gambar yang lebih bagus lah, kira-kira gitu. Karena ada fasilitas
apa ini, shape recognition gitu ya. Kemudian untuk menghapus juga cukup cepat ya. Caranya kalau kita punya pena tinggal diklik saja panahnya gitu ya. Biasanya ada tombol ya kalau di pena itu ya. Tinggal kita ya kita hapus seperti biasa saja. Seperti kayak gambar, seperti kayak menghapus apa itu? Menghapus pensil ya, pakai yang ada di atas gitu ya. Kalau pensilnya adalah pensil beneran pensil gitu ya. Nah, ini tinggal dihapus kayak gitu. Jadi cukup simpel gitu ya. Nah, kalau misalkan kita mau menghapus banyak itu juga cukup mudah ya. Coba tadi ada gambar yang cukup banyak itu. Ini ada ini ya, select gitu ya. Tinggal kita coba select ya, kita select saja gambarnya. Terus udah kita delete saja. Nah, ini kan cukup cepat gitu ya. Ya, kira-kira gitu. Ini. Jadi enak sekali ini. Mana ya? Ini. Kira-kira gitu. Nah, ada fasilitas yang cukup menarik ya. Terutama kalau kita itu punya semacam gambar, gambarnya jadi template, kemudian templatenya itu kita ubah-ubah gitu ya nilainya. Sehingga kita nggak perlu menghapus yang templatenya, cukup nilai yang kita ubah-ubah. Contohnya gimana? Nah, contohnya begini nih. Ini saya punya kacakannya di sini ya. Ini saya tulis si template saya ya. Ini misalkan biasanya saya gambar bit gitu ya. Kemudian kayak gini. Ini gambar bit. Oke. Oke, misalkan gini ya. Ini kemudian ini saya tulisi katakan saja bit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Nah, sekarang saya mau ubah-ubah deh nilainya begini ya. Sehingga saya mainnya di mana? Di layer gitu ya. Saya masuk sini, saya pakai new layer gitu ya. Sehingga sekarang layernya ada 1 dan 2. Yang sebelumnya cuma 1. Nah, tinggal sekarang saya coba masuknya ke layer 2. Ini saya isi nilainya nih. Katakan saya set isi 7 berapa? 3, 2, 1, 0, 1, 2, 2. Nah, saat saya menghapus gitu ya. Saya hapus bisa juga menghapusnya pakai ini juga bisa mestinya ya. Ini saya del gitu ya. Nah, Anda lihat di sini. Yang kehapus itu hanya layer 2. Karena tadi saya bergerak dari layer 1 ke layer 2. Nah, layer satunya itu jadi template. Ya kalau kita mau ngubah-ngubah ya, ngubah-ngubah misalkan ini kita layer 1 ya. Satu kemudian kita pakai kayak gini nih. Ya, oke, ini Ctrl Z itu undo ya. Ini saya bikin warnanya hitam gitu ya. Seret gitu. Misalkan operasi apa? Operasi digital ya. Misalkan katakan saja pakai OR gitu ya. Ini katakan saja nilainya X, 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 X. Oke. Nah, sekarang kita buat template-nya ya. Template-nya, sorry, ini saya hapus dulu. Template-nya itu saya hapusnya ya kayak gini ya. Seperti biasa pakai apa itu yang ada di pena itu ya. Biasanya di pena kan ada kayak tombolnya itu bisa buat hapus sih. Nah, sekarang saya bergerak ke page 2 tuh. Page 2, layer 2 sorry. Nah, layer 2 ini saya coba lakukan operasi OR ya. Kemudian saya kasih warna merah gitu ya. Kemudian saya pingin, katakan saja di sini saya pingin 1. Kemudian yang lainnya pingin ek gitu ya. Kemudian ini supaya jadi 1 saya kasih 1 deh. Ini saya kasih 0. Kira-kira begitu ya. Nah, kemudian ini yang cukup menarik. Yang cukup menarik tadi setelah selesai mungkin kita mau ganti tuh ya tidak dari or kita mau ganti n. Nah tapi kita nggak mau template-nya itu hilang gitu ya. Nah karena tadi saya bergeraknya di layer 2 itu berarti cukup gampang saya hapus seperti biasa gitu ya. Saya delete. Nah boom template-nya nggak hilang karena template-nya di layer 1. Kemudian saya bisa isi lagi eh katakan saja saya isi akhirnya saya isi apa ya? Saya isi n. Nah kira-kira gitu ya. Sehingga kita bisa gunakan lagi nih, kira-kira gitu. Dan fasilitas yang lain ya mungkin kita bisa nambahi deh. Mungkin ada bagian yang penting, misalkan ini ada tulisan ya perhatikan gitu ya. Nah ini ada namanya highlight tuh. Ini bagian yang juga saya suka ini ya. Ini seret. Nah ini berarti kita bisa nambahi highlight gitu ya. Seperti hanya kalau kita ngasih stabilo yang ada di apa itu di eh, buku kita ya. Kira-kira ini cukup menarik tuh ya. Nah kemudian ini layarnya ini yang cukup menarik ya. Apa ini namanya kertasnya ini ada kertas garis-garis ini yang saya suka ini ya.
Tapi bisa juga kertas garis-garisnya diganti gitu ya. Nah, cara gantinya saya lupa gitu ya, tapi kayaknya sih ada sih, cuma itu di mana itu ya. Pernah ketemu sih, tapi saya lupa gitu ya. Mungkin paper style. Ah, ini ya. Ini paper stylenya ini bisa diubah nih. Dari begini, kemudian dia jadi begini gitu ya. Kemudian tadi mana paper style? Nah, ini. Kemudian jadi grab itu juga bisa gitu ya. Atau kita mau polos itu juga bisa gitu. Nah, ini juga mau polos. Nah, ini yang cukup menarik. Yang selebihnya mungkin bisa dicoba-coba ya. Kira-kira seperti itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.